Pak Helmi, jadi Pak, apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas rentenir online, pinjol-pinjol ilegal maupun legal yang menggunakan cara-cara yang ilegal? Sekarang kita bicara cara-caranya yang ilegal, Pak. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama secara internal kami tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ahmadi ini menjadi sebuah introspeksi yang baik sekali bagi kami. Kami akan tingkatkan itu sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang holistik dari masyarakat tentang bagaimana sih mereka itu bisa jadi korban itu. Kemudian dengan melalui jejaring Babin Kamtipmas dan Humas kami juga bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentang ya dalam tanda kutip bahaya pinjol. Himbauannya adalah masyarakat juga harus aware, harus waspada, harus lebih tahu bagaimana pinjol itu. Kemudian dengan stakeholder, kami melakukan bekerja sama mengajak bersama-sama dari Kominfo, dari BI, OJK, PPATK dan lain sebagainya untuk bisa mencegah ini. Baik, terima kasih Pak Helmi telah bergabung bersama kami. Mas Ade tadi Pak Helmi bilang masyarakatnya juga harus aware. Tapi tadi cerita Anda masyarakatnya sudah berusaha pinjam di pinjol yang legal. Tapi ternyata setelah itu banyak pinjol ilegal yang menghubungi. Bagaimana itu ceritanya? Ada beberapa yang saya bantu, dia minjem di aplikasi legal aja. Tiba-tiba ada penawaran SMS yang ada linknya di situ. Mereka klik, ternyata itu nggak terdaftar di Play Store. Itu ilegal. Saya curiga itu malah mengambil data aja gitu. Dan kenapa ya kalau misalkan Bapak tadi bilang kita nggak ada afiliasi ke ilegal, tapi kenapa ilegal tersebut bisa tahu data-datanya? Data-data itu yang saya masih bingung sih Pak. Itu namanya permufakatan jahat itu. Iya. Jadi kita nggak tahu dan mereka menyatakan tidak. Tetapi mereka melakukan itu. Justru itu kalau ada buktinya kita tangkap yang begituan. Di App Store atau di Play Store tuh banyak pinjaman online. Banyak banget, Pak. Anggota AFP yang legal berapa? 106, Pak. Di OJK yang terdaftar legal berapa? 106. Ini ada ribuan nih saya. Nah, itu maksud Berarti saya, tinggal Pak. dikurangin aja. Itu, ribuan, Pak. kurangi 106. Nah, Bapak sekarang tahu, Pak. Ini yang harus ditutup sumbernya semuanya. dari mana Bapak sekarang paham. Gitu Wakil kan? rakyat yang bicara nih. Kang Farhan, tapi meskipun sudah diblokir, yang ribuan itu muncul lagi. Iya. Betul. Saya mau jelaskan ya. Jadi ini sama dengan fenomena dari website judi ilegal, website pornografi gitu. Ya. Jadi dibunuh 100 tumbuh 200. Betul, Pak. Memang nggak mungkin kita bisa bunuh semuanya. Kemampuan mereka menganak-pinakan ini tuh dengan sangat mudah dilakukan. Yang mesti dilakukan adalah tetap aja bunuh terus. Gimana pun juga tetap harus dibunuh terus. Jangan terus kita berhenti membunuh. Kita bunuh terus semua. Ini apa namanya? Si pinjaman online legal ini tinggal nanti gini. Saya sebetulnya sangat mengharapkan PPATK, OJK itu follow the money. Dari mana sumbernya? Dan itu sangat possible dilakukan ya Pak Ruby ya? Follow the money tapi selama ini tidak. Sumbernya dari mana gitu. Kalau AFPI ya follow the money kita ketahuan dari mana aja. Langsung ketahuan, Pak, kalau kita. Nah, apalagi kalau udah TBK. Udah ada yang TBK belum? Belum ada, Pak. Harus TBK segera. Masih Ini startup, Pak. harus TBK semua. Oke, baik. Kalau udah TBK mungkin saya coba-coba pinjem deh. Solusi yang bisa Kalau belum TBK nggak ditawarkan. berani. Kalau bunuh-bunuh semua kan sebetulnya ya itu solusi, tapi juga capek ini kalau misalnya kita terus Nggak bisa selesai. Nggak bisa selesai. Nggak bisa. Karena Nggak bisa. bunuh 100 tumbuh 1000. Nah, itu dia. Harusnya sumbernya, Pak. Sumbernya. Fundingnya itu loh. Oh iya, Sampai makanya sekarang kan follow the polisi money. mana? Iya kan, Mas Adi? Betul. Yang ditangkap kan hanya DC aja. Pak, kalau saya boleh berkomentar, Pak ya. Ilegal ini kan orang fintech online ini kan dia berdiri di infrastruktur perbankan. Dia nggak mungkin kirim uang tunai itu kan nggak mungkin, Pak. Artinya semua Pasti transaksi ini kan transfer. dilakukan mekanisme perbankan. Iya. Kalau mekanisme perbankan berarti kan perbankan, payment gateway itu kan bisa tahu, Pak. Mana yang memiliki pattern itu kan sebenarnya bisa di search, Pak ya. Ya PPATK lah. Nah, itu kan sebenarnya bisa. Artinya kalau mau Pak ya. Kalau mau langkah bisa, proaktif cuman itu kan bisa ini dilakukan. diem masalahnya gitu loh. Nggak geraknya itu kasihan masyarakat lah hari ini tuh. Hanya, Pak. Apa AFPI juga sulit melakukan pergerakan? Itu bukan wewenang kita, Bu. Bukan Kita ini hanya wewenang ya? mengasosiasi yang legal aja. Yang ilegal ini penjahat semua ya, kita nggak bisa masuk ke ranah situ. Itu penegak hukum, regulator. Ada yang kenal nggak?
Ya nggak kenal Pak, saya nggak boleh kenal kok. Kalau saya kenal kan saya berasosiasi berarti dengan mereka. Oke. Nggak ada saya kenal. Ya kalau tahu sama tahu kayaknya ada lah. Gitu. Oke, kalau begitu solusi holistik yang bisa dilakukan, kalau menurut Pak Ruby itu apa Pak? Sebenarnya proses terus membunuh yang disarankan Pak Farhan itu sangat bisa, tapi harus berpikir yang out of the box nih, nggak bisa yang pakai cara-cara simpel sederhana. Toh mereka pakai cara-cara yang out of the box juga gitu loh untuk mengangkat Saling itu. berkejaran ini. Nah, dari pengamatan kami itu bisa dilakukan pembunuhan secara terus-menerus sampai mereka nyerah. Itu sangat bisa secara saintifik gitu loh. Secara teknis itu sangat bisa. Ya tinggal masalah kemauan lagi. Nah, kita ini ya, yang punya stakeholdernya kan AFPI, OJK, BI. Nah, mestinya mereka yang jauh lebih proaktif untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan itu. Toh juga gunanya manfaatnya juga bagi mereka. Begitu ekosistem pinjol ini lebih baik, pasti mereka akan jauh lebih baik lagi. Dan harus carikan solusi untuk para korban. Ya, itu ya. Oh, Jadi itu catatan yang yang penting. sangat Kasih. penting. Mudah-mudahan ini momentum yang baik. Sudah ada arahan dari Presiden Jokowi. Mudah-mudahan kita tidak lama-lama lagi ya. Semuanya bisa diproses, korban juga bisa diberikan bantuan selayaknya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah kontroversi episode Basmi Rentenir Online. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi di kontroversi minggu depan, Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Metro TV